Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lilis Diana, NIM 4219064. Saja yang pertama yaitu pengertian kias. Kias berasal dari kata kosa yaklisu kiasan. Makna secara sederhana adalah pengukuran. Pengertian kias secara istilah menurut ulama kias adalah cara menentukan hukum atas suatu peristiwa yang belum disebut di dalam nas dengan cara menyamakannya dengan peristiwa yang penetapannya adalah ada dalam Al-Quran maupun hadis. Kemudian syarat-syarat kias. Kias membicarakan mengenai syarat kias sama saja membicarakan syarat-syarat yang berlaku pada setiap rukun atau unsur-unsur dari kias itu sendiri, yaitu yang pertama makis alaih atau tempat mengkiaskan suatu kepadanya. Ialah hukum bagi suatu wadah sangat sedikit sekali pengarang yang mengungkapkan syarat-syarat yang harus terpenuhi dalam asyal makis alaih ini. Yang kedua, makis atau sesuatu yang akan disamakan hukumnya dengan asal. Makis adalah wadah yang hukumnya diserupakan dengan yang lain. Yang ketiga, hukum asal. Hukum asal adalah hukum yang terdapat pada suatu wadah makis alaih yang ditetapkan hukumnya berdasarkan nas, dan hukum itu pula yang akan diberlakukan pada furu'. Kemudian yang keempat ada i'lat. I'lat adalah salah satu rukun atau salah satu unsur dari kias, bahkan merupakan unsur terpenting karena adanya ilat itulah yang menentukan adanya kias atau menentukan suatu hukum untuk dapat direnggangkan kepada yang lain. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian ilat, fungsi ilat, bentuk-bentuk ilat, dan syarat-syarat ilat. Yang pertama yaitu pengertian ilat. I'lat adalah suatu sifat yang ada pada asal untuk menjadi dasar hukum asal dan juga bisa untuk mengetahui hukum pada fara' yang belum ditetapkan hukumnya. Kemudian yang kedua yaitu bentuk-bentuk i'lat. Bentuk-bentuk i'lat yang pertama sifat hakiki, yaitu yang dapat dicapai oleh akal dengan sendirinya. Kemudian yang kedua yaitu sifat hisi. Sifat hisi yaitu sifat atau sesuatu yang dapat diamati dengan alat indera. Kemudian yang ketiga yaitu sifat lughawi, yaitu sifat yang dapat diketahui dalam penamaannya dalam artian bahasa. Kemudian sifat urf, yaitu sifat yang dapat diukur namun dapat dirasakan bersamaan. Kemudian sifat syar'i, yaitu sifat yang keadaannya sebagai hukum syar'i dijadikan alasan untuk menetapkan suatu hukum. Kemudian sikap murakab, yaitu bergabungnya beberapa sifat yang menjadi alasan adanya suatu hukum. Selanjutnya fungsi-fungsi i'lat. Lain, i'lat harus dalam bentuk sifat yang terstruktur, keadaannya jelas dan terbatas sehingga tidak bercampur dengan yang lainnya. Kemudian yang kedua yaitu harus ada hubungan kesesuaian dan kelayakan antara hukum dengan sifat yang menjadi i'lat. Kemudian i'lat harus mempunyai daya rentang. Kemudian tidak ada dalil yang menyatakan bahwa sifat tidak dapat dipandang untuk menjadi i'lat. Selanjutnya yaitu syarat-syarat i'lat. Syarat i'lat ada 4 syarat, yaitu sifat i'lat itu hendaknya nyata, masih terjangkau oleh akal dan panca indera. Kemudian sifat i'lat itu harus pasti, tertentu, terbatas,
dan dapat dibuktikan bahwa ilat itu ada pada fara. Kemudian, ilat harus bersifat yang sesuai dengan kemungkinan hikmah hukum. Dengan artian bahwa keras dugaan ilat itu sesuai dengan hikmah hukumnya. Kemudian yang terakhir yaitu ilat itu tidak hanya terdapat pada asal saja, tetapi harus berupa sifat yang dapat pula ditetapkan pada masalah-masalah lain selain dari asal itu. Kemudian yaitu pembagian kias. Pembagian kias ditinjau dari beberapa segi. Yang pertama, pembagian kias dari segi kekuatan ilat yang terdapat pada furu dibagikan pada ilat yang terdapat pada asal. Dalam kias ini terdapat 3, antara lain yaitu yang pertama, kias awali. Kias awali adalah kias yang diberlakukannya hukum dalam furu lebih kuat dari diberlakukannya hukum dalam asal karena ilat dan furu. Kemudian yang kedua yaitu kias musawi. Kias musawi adalah kias yang berlakukannya hukum dalam furu sama keadaannya dengan diberlakukannya hukum dalam asal karena kekuatan ilatnya sama. Dan yang ketiga yaitu kias aduan. Kias aduan yaitu kias yang diberlakukan hukum dalam furu lebih lemah daripada diberlakukannya hukum dalam asal meskipun kias tersebut memenuhi persyaratan. Yang kedua yaitu pembagian kias dari segi kejelasan ilatnya dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama kias jali dan kias khafi. Yang pertama kias jali yaitu kias yang ilatnya ditetapkan dalam nas bersamaan dengan menetapkan hukum asal atau tidak ditetapkannya ilat dalam nas. Yang kedua yaitu kias khafi, yaitu kias yang ilatnya tidak disebutkan dalam nas. Yang ketiga yaitu pembagian kias dari segi kesamaan ilatnya dengan hukum terbagi menjadi 2, yaitu kias mu'athir dan kias mulaim. Yang pertama kias mu'athir, yaitu kias yang ilat penghubung antara asal dan furu ditetapkan dengan nas yang syarih atau ijma. Kemudian kias mulaim, yaitu hukum asal dalam hubungannya dengan hukum haram dalam bentuk munasib mu'alim. Kemudian yang keempat yaitu pembagian kias dari segi kejelasan ilat pada kias itu. Di sini terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama kias makna atau kias dalam makna asal. Selanjutnya yaitu kias ilat. Kias ilat yaitu kias yang ilatnya dijelaskan dan ilat tersebut merupakan pendorong bagi berlakunya hukum suatu asal. Kemudian yaitu kias dilalah, yaitu kias yang ilatnya bukan pendorong bagi penetapan hukum itu sendiri. Kemudian yang terakhir yaitu pembagian kias dari segi metode yang digunakan dalam asal dan dalam furu dibedakan menjadi 4, yaitu yang pertama kias ihalah, yaitu kias yang ilat hukumnya ditetapkan dengan metode munasabah dan ihlah. Kemudian yang kedua yaitu kias syabah, yaitu kias yang ilat hukumnya asalnya ditetapkan dengan metode syabah. Kemudian yang ketiga yaitu kias sabru. Yang terakhir yaitu kias tarid, yaitu kias yang ilat hukum asalnya ditetapkan dengan metode tarid. Sekian penjelasan dari saya.